Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anakku semuanya bersama Pak Yatno dalam mata pelajaran PPKN. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga. Semangat tetap untuk belajar meskipun kita tidak bertatap muka melalui pembelajaran jarak jauh. Marilah terlebih dahulu kita awali dengan baca basmalah sebelum kita mengawali pembelajaran pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, SMP IT Assalam kelas 8, silahkan kalian persiapkan alat tulis kalian untuk mencatat materi pembelajaran untuk kali ini agar nantinya kalian semua tidak lupa. Pada materi kali ini Pak Yana akan mengajak anak-anakku semuanya untuk membahas tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Seperti apakah penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa itu? Kita bersama-sama kupas. Ini implementasi Pancasila. Maksud dari implementasi Pancasila artinya menjabarkan nilai Pancasila dalam bentuk norma serta merealisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu maksud implementasi Pancasila dalam rangka penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsanya. Jadi menjabarkan nilai Pancasila dalam bentuk norma serta merealisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada implementasi ini, penjabaran nilai Pancasila dalam bentuk norma dijumpai dalam bentuk norma hukum, norma kenegaraan, dan norma moral. Itu dalam bentuk implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Adapun realisasinya dikaitkan dengan tingkah laku warga dalam masyarakat serta seluruh aspek penyelenggaraan negara atau aspek penyelenggara negara itu harus dapat mewujudkan pelaksanaan nilai-nilai dari Pancasila dalam tingkah laku warga di dalam masyarakat dalam seluruh aspek penyelenggara negara. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam ketatanegaraan. Ya. Karena dalam mengimplementasikan Pancasila atau menjabarkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada dua macam implementasi dalam ketatanegaraan. Implementasi dalam ketatanegaraan yaitu pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara, baik itu legislatif, eksekutif, yudikatif maupun semua bidang kenegaraan lainnya. Konkretnya pelaksanaan Pancasila dalam bidang berikut, yakni 1. Dalam bidang hukum dan perundang-undangan. 2. Dalam pemerintahan. Dalam bidang politik dalam negeri dan luar negeri. Kemudian pertahanan dan keamanan, kesejahteraan, kebudayaan, serta dalam pendidikan dan sebagainya. Itu implementasi dalam ketatanegaraan. Bentuk konkretnya ya. Harus bisa menjabarkan nilai Pancasila ke dalam berbagai bidang tersebut.
Kemudian yang kedua, implementasi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Implementasi dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya itu pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap orang Indonesia yang berkaitan dengan norma-norma moral. Jika aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari telah tercapai, berarti nilai Pancasila telah melekat dalam hati sanubari bangsa Indonesia dan memiliki. Yang demikian itu disebut dengan kepribadian Pancasila, atau kita telah memiliki kepribadian Pancasila yang menunjukkan apa? Ciri khas bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa yang lain. Kemudian penafsiran makna Pancasila dalam kehidupan nyata, itu seperti apa penafsiran harusnya dalam kita menafsirkan makna Pancasila dalam kehidupan nyata. Bangsa Indonesia dari waktu ke waktu harus membumikan Pancasila yang sangat abstrak tersebut dengan cara memberi makna masing-masing silanya. Kenapa harus dibumikan? Karena agar menjadi karakteristik atau menjadi kepribadian bangsa, menjadikan ciri khas bangsa Indonesia. Karena nilai-nilai Pancasila itu sendiri dikaji dari bangsa Indonesia sendiri. Penafsiran makna Pancasila harus dilakukan oleh semua komponen bangsa, tidak boleh dimonopoli oleh mereka yang sedang berkuasa saja. Yang penting dalam pemaknaan tersebut harus sesuai dengan nilai dasarnya dari nilai Pancasila itu, serta kondisi zamannya. Itu dalam penafsiran makna Pancasila dalam kehidupan nyata. Tidak boleh keluar dari rel makna dasar Pancasila itu sendiri. Contoh penafsiran makna Pancasila sesuai dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 yang dulu selalu diadakan di setiap jenjang pendidikan, adanya penataran P4. Itu tujuannya apa? Untuk mengenalkan, membumikan anak bangsa dengan nilai-nilai Pancasila yang luhur yang telah disepakati oleh tokoh-tokoh wakil bangsa Indonesia yang dulunya dalam bentuk yaitu ditetapkan oleh PPKI. Contoh sila ketuhanan yang Maha Esa dalam penafsirannya menurut Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Berikut penafsiran sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang menurut pedoman pada penghayatan dan pengamalan Pancasila. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu penafsiran yang pertama, sila pertama. Kedua, manusia Indonesia itu percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh penafsiran keempatnya dari sila yang ke-1, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan sebagainya dapat anak-anakku baca dalam buku ya, dapat dilihat atau dibaca. Itu tentang contoh-contoh penafsiran makna Pancasila sesuai dengan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Itu dalam rangka upaya untuk membumikan nilai Pancasila terhadap bangsa Indonesia agar bisa terwujud cita-cita dalam Pancasila itu menjadi
ruh atau jiwa bagi bangsa Indonesia, sehingga menampakkan kepribadian atau ciri khas bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa yang lain. Itu kiranya untuk pembahasan kali ini dari Pak Yatno. Silahkan kerjakan tugasnya dengan baik, mudah-mudahan kalian dapat mengerjakan tugasnya dan juga bisa paham dengan penjelasan yang Pak Yatno berikan, meskipun hanya waktunya kita terbatas sedikit. Itu dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anakku semuanya bersama Pak Yatno dalam mata pelajaran PPKN. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga. Semangat tetap untuk belajar meskipun kita tidak bertatap muka melalui pembelajaran jarak jauh. Marilah terlebih dahulu kita awali dengan baca basmalah sebelum kita mengawali pembelajaran pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, SMP IT Assalam kelas 8, silahkan kalian persiapkan alat tulis kalian untuk mencatat materi pembelajaran untuk kali ini, agar nantinya kalian semua tidak lupa. Pada materi kali ini, Pak Yatno akan mengajak anak-anakku semuanya untuk membahas tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Seperti apakah penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa itu? Kita bersama-sama kupas. Ini implementasi Pancasila. Maksud dari implementasi Pancasila artinya menjabarkan nilai Pancasila dalam bentuk norma serta merealisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu maksud implementasi Pancasila dalam rangka penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsanya. Jadi menjabarkan nilai Pancasila dalam bentuk norma serta merealisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada implementasi ini, penjabaran nilai Pancasila dalam bentuk norma dijumpai dalam bentuk norma hukum, norma kenegaraan, dan norma moral. Itu dalam bentuk implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Adapun realisasinya dikaitkan dengan tingkah laku warga dalam masyarakat serta seluruh aspek penyelenggaraan negara atau aspek penyelenggara negara. Itu harus dapat mewujudkan pelaksanaan nilai-nilai dari Pancasila dalam tingkah laku warga di dalam masyarakat dalam seluruh aspek penyelenggara negara. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam ketatanegaraan. Ya. Karena dalam mengimplementasikan Pancasila atau menjabarkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada dua macam implementasi dalam ketatanegaraan. Implementasi dalam ketatanegaraan yaitu pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara, baik itu legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun semua bidang kenegaraan lainnya. Konkretnya pelaksanaan Pancasila dalam bidang berikut, yakni 1.
dalam bidang hukum dan perundang-undangan. Kedua, dalam pemerintahan, dalam bidang politik dalam negeri dan luar negeri, kemudian pertahanan dan keamanan, kesejahteraan, kebudayaan, serta dalam pendidikan dan sebagainya. Itu implementasi dalam ketatanegaraan. Bentuk konkretnya ya. Harus bisa menjabarkan nilai Pancasila ke dalam berbagai bidang tersebut. Kemudian yang kedua, implementasi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Implementasi dalam kehidupan sehari-hari maksudnya itu pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap orang Indonesia yang berkaitan dengan norma-norma moral. Jika aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari telah tercapai, berarti nilai Pancasila telah melekat dalam hati sanubari bangsa Indonesia dan memiliki. Yang demikian itu disebut dengan kepribadian Pancasila, atau kita telah memiliki kepribadian Pancasila yang menunjukkan apa? Ciri khas bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa yang lain. Kemudian penafsiran makna Pancasila dalam kehidupan nyata. Itu seperti apa penafsiran harusnya dalam kita menafsirkan makna Pancasila dalam kehidupan nyata. Bangsa Indonesia dari waktu ke waktu harus membumikan Pancasila yang sangat abstrak tersebut dengan cara memberi makna masing-masing silanya. Kenapa harus dibumikan? Karena agar menjadi karakteristik atau menjadi kepribadian bangsa, menjadikan ciri khas bangsa Indonesia. Karena nilai-nilai Pancasila itu sendiri dikaji dari bangsa Indonesia sendiri. Penafsiran makna Pancasila harus dilakukan oleh semua komponen bangsa, tidak boleh dimonopoli oleh mereka yang sedang berkuasa saja. Yang penting dalam pemaknaan tersebut harus sesuai dengan nilai dasarnya dari nilai Pancasila itu, serta kondisi zamannya. Itu dalam penafsiran makna Pancasila dalam kehidupan nyata. Tidak boleh keluar dari rel makna dasar Pancasila itu sendiri. Contoh penafsiran makna Pancasila sesuai dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 yang dulu selalu diadakan di setiap jenjang pendidikan, adanya penataran P4. Yaitu tujuannya apa? Untuk mengenalkan, membumikan anak bangsa dengan nilai-nilai Pancasila yang luhur yang telah disepakati oleh tokoh-tokoh wakil bangsa Indonesia yang dulunya dalam bentuk yaitu ditetapkan oleh PPKI. Contoh sila ketuhanan yang Maha Esa dalam penafsirannya menurut Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Berikut penafsiran sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang menurut pedoman pada penghayatan dan pengamalan Pancasila. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu penafsiran yang pertama, sila pertama. Kedua, manusia Indonesia itu percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh penafsiran keempatnya dari sila yang ke-1, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan
sebagainya dapat anak-anakku baca dalam buku, ya, dapat dilihat atau dibaca. Itu tentang contoh-contoh penafsiran makna Pancasila sesuai dengan pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Itu dalam rangka upaya untuk membumikan nilai Pancasila terhadap bangsa Indonesia agar bisa terwujud cita-cita dalam Pancasila itu menjadi ruh atau jiwa bagi bangsa Indonesia, sehingga menampakkan kepribadian atau ciri khas bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa yang lain. Itu kiranya untuk pembahasan kali ini dari Pak Yatno. Silahkan kerjakan tugasnya dengan baik, mudah-mudahan kalian dapat mengerjakan tugasnya dan juga bisa paham dengan penjelasan yang Pak Yatno berikan, meskipun hanya waktunya kita terbatas sedikit. Itu dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.